Bismillahirrahmanirrahim. Dan dalam masalah ini, teman-teman sekalian, ada sebuah ceramah yang pernah saya dengarkan ya dari salah satu dosen di Ummul Qura. Beliau bernama Dr. Muhammad dan beliau mengatakan ada seorang teman, dia bilang menghubungi saya, dia bilang gitu ya, dia menceritakan orang ini butuh modal, butuh melunasi utangnya, intinya dia sangat butuh sekali. Kemudian dia telepon Dr. Muhammad lalu dia mengatakan, saya butuh sekali rezeki, ajarkan kepada saya doa, mungkin saya bisa baca. Kata Dr. Muhammad, lalu saya teringat tiba-tiba, terlintas pada saat lagi telepon, kita sekilas begitu saja tentang ayat ini. Az-Zariyat 56 sampai 58. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Ma uridu minhum rizqi wa ma uridu minhum an yut'imun. Aku tidak pernah, kata Allah, mengharapkan balasan rezeki dari mereka dan tidak berharap mereka berikan makan. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Allah adalah zat yang Razzaq, yang maha pemberi rezeki, tidak pernah habis stoknya, selalu siap setiap saat memberikan siapapun yang memohon kepadanya, bahkan yang tidak memohon pun diberikan, ya. Dan mempunyai kekuatan dan sangat kokoh, artinya tidak akan pernah ada yang bisa menolak apapun yang Allah berikan kepada hambanya, tidak ada yang bisa menahan itu. Lalu orang itu, kata Syekh Muhammad, saya ajarkan kepada dia, coba baca dalam doamu, Ya Razzaq dzul quwwatil matin, wahai zat yang pemberi rezeki yang sangat mempunyai kekuatan dan sangat kokoh, berikanlah aku rezeki, urzukni. Kata orang itu, baiklah, kemudian dia amalkan. Kalau tidak salah ya, saya sudah cukup lama dengan ceramah itu, kalau tidak salah dia mengatakan, sebulan setelah itu atau beberapa waktu setelah itu, saya ditelepon kembali orang tersebut, dia mengatakan, Jazakallahu khairan, razaqani ar-razzaq dzul quwwatil matin bimilyar riyal. Artinya, semoga Allah membalas anda dengan kebaikan. Orang itu bilang kepada Dr. Muhammad ya, sesungguhnya aku telah diberi rezeki oleh Razzaq, sifatnya Allah tadi ya dalam Al-Quran. Zat yang maha pemberi rezeki, dzul quwwatil matin, yang sangat punya kekuatan dan sangat kokoh. Saya dikaruniai dengan 1 juta riyal. Ya. Ini salah satu yang berhubungan dengan ayat ini saja. Tentu ayat ini tidak, walaupun tidak dihubungkan dengan kisah Dr. Muhammad tadi, siapapun ya bisa mengamalkan dengan diikuti dengan keyakinan. Kemudian teman-teman sekalian, kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran agar kita menyadari tentang masalah rezeki ini. Anda bisa buka juga di dalam surah Ar-Rum, ya, surah nomor 30 dalam Al-Quran ayat 40. Ya. Anda bisa buka di aplikasi supaya bisa baca terjemahannya sekalian ya. Dan kita banyak membaca ayat Al-Quran di sini. Di ayat 40-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu alladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Artinya Allah lah satu-satunya, tidak ada lagi yang lain. Jadi orang yang kembali kepada ayat ini, kembali kepada Tuhannya Allah, maka pasti diberikan rezeki. Kepada selain Allah, perhatikan Allah katakan, Allah lah yang menciptakan kamu. Tidak ada yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada kecuali Allah. Kemudian memberimu rezeki, nafas, cahaya bisa ditangkap oleh mata sehingga bisa memantulkan kembali dan melihat, telinga yang bisa menangkap suara sehingga kita mengerti apa yang sedang ditujukan kepada kita dari ucapan orang di hadapan kita, tangan bisa menjamah, kaki melangkah dan seterusnya. Kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali di hari kiamat di mahsyar nanti. Ya, kemudian kita akan menuju kepada kehidupan abadi. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu? Pohon, keramat, jimat, batu, dan segala macam ini. Ya. Yang dapat berbuat sesuatu dari demikian itu, maha suci lah dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan itu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memastikan dialah yang memberi rezeki. Tidak ada yang lain. Jadi percuma minta kepada selain Allah itu tidak ada gunanya. Anda perhatikan juga surah Ghafir. Ya. Buka lagi surah Ghafir, surah nomor 40. Ya. Atau tepatnya surah Mu'min. Ya. 2 namanya ini ya, surah ini. Di ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Ghafir,
Surah nomor 40 ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a binaa'an wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat. Dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Allah lah yang telah menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap, menghampar sekarang. Dan ini tidak mungkin siapapun yang punya sekutu atau Tuhan selain Allah, coba sampaikan kepada dia. Apakah dia yang ciptakan bumi? Ajak ngomong, tanya. Datangkan buktinya. Tidak akan pernah bisa. Apalagi kalau benda-benda mati. Jimat, batu, pohon. Yang jelas-jelas dalam mata manusia tidak mungkin bisa ngomong gitu ya. Allah lah yang telah menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit sebagai atap. Lebih besar lagi langit. Ya. Dan membentuk kamu dan membaguskan rupamu. Alis seperti ini, mata, hidung, bibir, lidah, gigi, tangan, dan segala macam keindahan dalam tubuh manusia dan kesempurnaan yang luar biasa gitu. Serta memberimu atau memberi kamu rezeki dari hal-hal yang baik-baik. Ya. Artinya Allah sudah membuat fitrah kita teman-teman sekalian suka dengan yang baik-baik. Misalnya bau wangi ya. Penataan yang rapi, ya, itu kan fitrah kita suka, ya. Allah berikan dari yang baik-baik dan semua yang thayyibat itu yang baik-baik Allah halalkan, ya. Tapi tentu berhubungan dengan halal, nanti kita jelaskan masalah itu ya dalam beberapa poin kiat menambah rezeki itu. Yang demikian itu adalah Allah Tuhan kalian yang Maha Agung, Tuhan alam semesta. Jadi Allah terus memperkenalkan dirinya, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Dia. Jangan pernah minta, jangan pernah bergantung, jangan pernah memohon, ya, kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Anda bisa lihat dalam surah Qaf, ya, surah nomor 50 dalam Al-Quran, di ayatnya ayat 6 sampai ayat 11, ya. Surah Qaf ayat 6 sampai ayat 11. Allah menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Maka mengapa mereka tidak melihat ke langit yang ada di atas mereka? Bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak sedikit pun. Allah mengajak kita berpikir. Jangan minta kepada selain Allah. Apalagi patung seperti orang-orang zaman jahiliyah dulu di Mekah. Ya, zaman sekarang pun masih ada orang seperti jahiliyah. Minta-minta pada patung. Minta-minta pada jin, syaitan, melalui para dukun-dukun. Minta-minta pada jimat, pohon, ya, lautan, matahari, bintang, bulan. Semua ini makhluk. Allah mengatakan itu. Coba pikir baik-baik. Mengapa mereka tidak melihat ke langit di atas kepala mereka? Bagaimana kami meninggikannya? Bagaimana kami menghiasinya dengan bintang-bintang, dengan matahari, dengan bulan. Dan mereka tidak temukan sedikit pun retak di langit itu. Ada Allah sebutkan lagi di depan mata kita bumi. Di ayat 7 itu tadi ayat 6-nya. Ayat 7-nya, wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Dan kami hamparkan juga bumi itu. Dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. Dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang oleh mata. Siapa yang buat itu semua? Tidak ada yang memperlakukan diri seperti ini kecuali Allah. Ya. Bumi bisa ditinggali, dipijaki, dibangun rumah, ya, dicocok tanami, diambil hasilnya. Gunung-gunungnya, ada yang gunung berapi, ada gunung batu. Ya. Anda bisa lihat dan macam-macam ada ilmu pengetahuan manusia yang Allah berikan supaya mereka mempelajari semua itu sebagai tanda keajaiban. Dan ujung-ujungnya mereka harusnya kembali, oh berarti penciptanya luar biasa nih. Sampai begini komposisinya, ya, sampai begini ukurannya, sampai begini kekokohannya, lebarnya dan seterusnya. Allah mengatakan, ya, ayat 8-nya, tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib, untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Tuhannya. Mau mengenal Tuhannya, nah kembali kepada itu. Ya. Jadi jangan minta kepada atasan, jangan minta kepada mertua, orang tua, minta kepada Allah. Allah akan menggerakkan mereka untuk memberikan kebutuhan Anda.
Kemudian Allah sebutkan di ayat 9-nya, وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدَ. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, hujan. Shower di kamar mandi Anda kira-kira bisa menyala tanpa ada yang menyalakan? Atau mungkin ada shower itu tanpa ada yang memasangnya? Kan tidak mungkin. Itu juga air hujan yang turun dari langit. Bagaimana bisa air hujan turun dengan derasnya, ukurannya, ya kadarnya, kemudian waktunya, berapa lama? Tanpa ada yang mengaturnya. Allah mengatakan, dan kami yang turunkan air dari langit itu. Yang banyak manfaatnya. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman, ya, yang diketam. Jadi banyak yang tumbuh, akhirnya bisa buah-buahan, bisa menampung air hujan turun dari langit supaya tidak banjir. Nah, kita tahu ada penghijauan, ada hutan, bagaimana para pemerintah di muka bumi ini juga menjaga ya, supaya jangan sampai hutan-hutan gundul dan seterusnya. Lalu Allah mengatakan di ayat 10-nya, وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا تَلْعُنْ نَضِيدَ. Dan pohon kurma, perhatikan baik-baik, yang tinggi-tinggi dan mempunyai mayang yang bersusun-susun. Satu tangkai itu banyak sekali, bisa sampai ratusan butir, ya, bahkan ribuan butir kurma. Ya, itu Allah jadikan sebagai tanda-tanda kebesarannya. Dan di sini Allah berikan gambaran kurma, karena kurma buah dari sekian ratus jenisnya, ada beberapa jenis kurma kering yang bisa bertahan sampai tahunan, ya, tidak rusak. Nah, ya, tidak ada buah mungkin seperti ini. Ini manfaatnya sangat besar buat kesehatan. Lalu tentu kita tidak jabarkan ini karena ada bahasan sendiri masalah manfaat kurma. Anda bisa lihat di bahasan kami tentang tibbun nabawi atau penguatan nabawi, insya Allah sudah ada di YouTube ya. Tapi inti bahasan ayat 11-nya, Allah mengatakan semua itu rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan maytan kadzalika al khuruj. Semua itu rezeki bagi hamba-hamba kami, untuk kami berikan supaya untuk kebutuhan mereka. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati atau kering, seperti itulah terjadi kebangkitan. Di sini kita bisa lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menitik beratkan masalah itu. Nah, rezeki ini teman-teman sekalian, yang perlu digarisbawahi, rezeki ini bukan, ada rezeki yang datang kepada kita tanpa kita punya upaya. Seperti tadi saya sebutkan, oksigen yang kita hirup, yang ditangkap cahaya oleh mata kita, ya, suara yang ditangkap oleh kuping. Ini kesehatan kita, bangun kita sudah sehat, bisa beraktivitas. Ini tanpa kita minta pun Allah sudah kasih. Termasuk nyawa, ya, kehidupan kita di muka bumi ini sampai batas ajal yang sudah Allah tentukan. Ya. Jadi ada beberapa rezeki memang yang sampai kepada kita. Kita minta atau tidak minta ada dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada rezeki teman-teman yang tidak sampai kecuali kita memang harus berusaha. Ya. Inilah pernyataan Imam Ahmad rahimahullah pada saat beliau menjelaskan tentang sebagian orang yang duduk manis. Kemudian dia mengatakan, saya duduk saja nanti rezeki saya akan datang. Yang dimaksud sini adalah masalah harta ya. Pendapatan harta, pekerjaan, mungkin kalau kita sekarang pendidikan, jodoh, ya, pernikahan. Dengan dia duduk, dia nggak mau, sudah nanti rezeki saya akan datang sendiri. Ini yang beliau mengatakan, ini adalah kebodohan yang nyata. Dan Umar bin Khattab pernah memukul dan menghardik orang-orang, mengusir dari masjid pada saat ditanya, kalian ngapain di sini? Mereka bilang, kami sedang bertawakal kepada Allah. Ya, kami menunggu rezeki kami. Maka kata Umar, kalian mengatakan menunggu rezeki sementara kalian tahu bahwasanya Allah tidak mencatatkan langit menurunkan atau menghujankan emas dan perak, keluarlah dan cari rezeki di luar sana. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, juga pernah berkata seperti itu kepada orang-orang yang duduk di masjid. Lalu ditanya oleh Sufyan rahimahullah, habis sholat Jumat kalian ngapain di sini? Masjid haram duduk. Mereka mengatakan, kami al-mutawakkilun 'ala Allah, kami bertawakal kepada Allah. Udah, kami duduk aja begini, nanti ada rezeki datang yang sudah datang, kalau enggak ya enggak gitu. Maka kata Sufyan tadi, bukan begitu memahaminya. Kan harus keluar cari. Allah suruh kita mencari. Ya. Dalam surah Jum'ah kan Allah sebutkan begitu. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kalau selesai sholat Jumat, maka menyebarlah kalian di muka bumi, lalu cari rezeki itu. Suruh cari. Ya. Jadi kita kalau ada rezeki-rezeki seperti kita mau punya pendidikan, ijazah supaya kita punya kedudukan di masyarakat, kita bisa mengajar, kita bisa menggunakan ijazah itu untuk bekerja, kita harus sekolah kan, kita harus sekolah, mendaftar dulu, ada upaya, kemudian kita ikut kuliah atau kita ikut sekolah, kemudian kita lulus dengan nilai yang bagus dan seterusnya yang berhubungan dengan masalah itu. Begitu juga Anda mau bekerja, tidak bisa Anda duduk di rumah lalu nanti pekerjaan datang sendiri, tidak, Anda harus keluar.
Begitu juga dengan jodoh Anda menikah, jodoh saya nanti jodoh saya datang sendiri. Nggak bisa, Anda harus ikhtiar. Ya. Mencari, menanyakan, lalu kemudian Anda selebihnya Anda serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi rezeki itu kalau saya gambarkan ibarat, ini coba mudah memahami saja ya. Ibarat pohon, ada buahnya yang berjatuhan, ada buahnya yang bergelantungan. Kalau buah yang berjatuhan ini Anda tinggal pungut, selesai Anda dapatkan. Sekian tadi oksigen Anda tinggal hirup. Ya, mata tinggal cahaya tinggal ditangkap oleh mata, telinga tinggal ditangkap oleh kuping dan seterusnya lah. Ya. Ya, mungkin ini panjang sekali kalau kita rincikan. Intinya itu contoh-contohnya. Dan ada rezeki, ada buah yang Anda naik pakai tangga untuk mengambil buah itu. Ya. Jadi sudah kita kasih contoh-contohnya. Anda mau punya ijazah sekolah, Anda mau punya jabatan, Anda mau menikah, ya. Anda mau mengembangkan, mau lebih banyak lagi pendapatannya. Memang ini harus dengan upaya, ya. Seperti kita misalnya sudah S1, ngajar di kampus, ya. Gajinya misalnya 5 juta. Lalu saya berpikir, saya ingin gaji lebih besar, ya. Bagaimana caranya? Oh, kalau orang S2 di kampus, kalau kita bicara lingkup, jadi dosen misalnya. Orang kalau S2 gajinya lebih besar. Tadi kalau S1, ini contoh saja, misal 5 juta. Kalau orang S2 gajinya 7 juta. Kalau orang S3 gajinya 9 juta atau 10 juta. Kalau orang profesor bisa lebih banyak, gitu kan. Maka kita kemudian berupaya untuk melanjutkan pasca sarjana. Sekolah S2, sekolah S3 gitu kan. Nah ini memang upaya. Jadi kita memperbanyak pendapatan kita dengan upaya gitu. Allah SWT memberikan sesuai dengan upaya hambanya gitu kan. Kemudian juga orang yang bekerja. Misalnya orang buka restoran, orang buka satu unit usaha apa. Kemudian dia ingin kembangkan. Maka dia berusaha, dia pelajari. Kemudian sampai dia bisa membuka cabang yang lain dan seterusnya sampai ada orang masya Allah tabarakallah Allah mudahkan sampai seluruh dunia dia punya ya cabang-cabang usahanya. Allah berikan taufik. Kenapa? Karena dia berusaha. Padahal sebenarnya dia manusia seperti kita. Punya 2 mata, punya 2 telinga, dia punya waktu 24 jam, dia tidak lebih daripada itu. Sama dengan kita. Tapi kenapa mereka bisa? Karena mereka berusaha, ya. Mereka berusaha dan ini yang dimaksud dengan makna ayat tadi, ya.